Iya, jadi memang saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daun Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotornya. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul sopir asisten itu, tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. ya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau tayangan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita cross-check juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SJ. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan gua tembak itu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross check di video dan kita tayangkan, kita cross check wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Ya. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletakkan tembakan? Tidak ada. Tidak ada, ya, tidak ada letupan tembakan sama sekali. Yonos? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si N langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si S si SD berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Nanti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan itu?
Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S, penyidik berhasil mengidentifikasi S ini, R ini, sehingga dilakukan penangkapan, sehingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga, Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya. Itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya dapat suplai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Pak Arif? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik gitu. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan, sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Pak, terkait pemeriksaan selain urin Pak, ada pemeriksaan rambut juga atau lain-lainnya? Iya, itu nanti sudah kita kirim sampelnya ke laboratorium dan nanti akan segera kita informasikan. Berarti hasilnya belum keluar ya Pak? Belum. Pak, berarti walaupun hasilnya belum keluar soal rambut, udah tetap SJ dibebaskan gitu Pak? Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskannya sore ini Pak? Nanti akan kita dengan penyidik. Itu teknis pelaksanaan kegiatan. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar atau bagaimana, nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Cukup Pak. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya.